Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venia Dwi Ardita dengan NPM 20082602222. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial BSO 1 mengenai fungsi hormon gastrointestinal. Yang pertama, hormon gastrointestinal itu diproduksi dari beberapa organ yang ada di sini, yaitu ada perut, pankreas, duodenum, jejunum, ileum, dan juga kolon. Nah, masing-masing organ ini menghasilkan si hormon tersebut, yaitu yang pertama pada perut, yang mana ada hormon ghrelin. Itu fungsinya sebagai hormon pengatur lapar. Jadi, lapar di tubuh manusia itu dari si hormon ghrelin ini. Yang kedua ada gastrin, yang mana fungsi dari hormon gastrin ini merupakan tempat sekresi dari asam lambung. Terus leptin. Leptin ini berfungsi untuk menyeimbangkan energi dengan cara menghambat rasa lapar pada tubuh. Lalu ada somatostatin, itu fungsinya menghambat hormon pertumbuhan, yaitu hormon GHIH. Terus pada pankreas, nah di pankreas ini memproduksi beberapa hormon, yaitu ada insulin, glukagon, pankreatik polipeptida, dan amilin. Nah, yang insulin itu tugasnya mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga mengatur metabolisme dari si protein. Dan yang glukagon ini fungsinya sebagai dia meningkatkan konsentrasi pada glukosa dan asam lemak di tubuh. Terus ada hormon pankreatik polipeptida yang mana fungsinya itu untuk mengatur aktivitas dari sekresi si pankreas ini. Dan juga ada amilin. Nah, amilin ini fungsinya yang mana untuk memperlambat pengosongan lambung. Terus di duodenum ini ada memproduksi beberapa hormon juga, yaitu kolesistokinin, yang mana si kolesistokinin ini fungsinya untuk merangsang pencernaan lemak dan juga protein. Dan selain itu dia sebagai tempat pelepasan enzim pencernaan dan juga empedu dari pankreas. Dan ada hormon sekretin yang mana fungsinya untuk mengatur hemostasis air di seluruh tubuh manusia. Dan ada hormon GIP, yaitu gastric inhibitory peptida, itu fungsinya untuk mengatur hemostasis udara di seluruh tubuh. Dan juga ada motilin. Nah, motilin ini dia fungsinya untuk meningkatkan gerak di usus, yaitu gerak peristaltik di usus halus. Terus pada jejunum itu ada 5 hormon, yang mana yang pertama itu GIP, yang mana fungsinya itu untuk mengatur hemostasis udara di seluruh tubuh. Dan ada yang namanya GLP-1, itu merupakan asam amino yang mana fungsinya itu untuk melepaskan lebih banyak si insulin, dan juga dia dapat menjaga keseimbangan dari glukosa di dalam darah. Dan ada juga hormon ApoAIV, yang mana fungsinya itu untuk memetabolisme lemak di dalam tubuh, lipid. Terus ada guanilin. Nah, guanilin ini fungsinya sebagai pengatur dari sekresi elektrolit dan air di dalam tubuh. Jadi air di dalam tubuh manusia itu cukup tidaknya itu disekresi di guanilin. Terus ada uroguanilin. Nah, uroguanilin ini fungsinya untuk mengatur penyerapan ion dan air dalam saluran pencernaan. Yang guanilin tadi kan di dalam tubuh, seluruh tubuh. Tapi kalau si uroguanilin ini di dalam saluran pencernaannya. Terus di
ileum. Nah, di ileum ini banyak menghasilkan hormon, yang mana itu ada GLP-1 yang mana fungsinya untuk melepaskan lebih banyak insulin, menjaga keseimbangan glukosa darah. Nah, tapi di ileum ini dia ada juga yang di organ-organ lain tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada yang sama hormon yang diproduksi dari organ tersebut. Ini di sini ada oksintomodulin yang mana fungsinya itu untuk meregulasi nafsu makan dan metabolisme energi. Nah, terus ada hormon PYY yang mana itu peptida tirosin yang fungsinya itu untuk menghambat si motilitas usus. Terus ada neurotensin. Neurotensin ini sebenarnya sama, tapi dia dalam meregulasi. Jadi kebalikannya. Kalau PYY tadi menghambat, kalau yang si neurotensin ini meregulasi motilitas usus. Terus ini ada juga ApoA-IV, itu sudah ada tadi di organ yang sebelumnya tadi itu yang sama, yang mana fungsinya untuk metabolisme lemak dalam tubuh. Terus guanilin di mana dia mengatur sekresi elektrolit dan air. Terus ada uroguanilin yang mana tadi ada juga pada si jejunum tadi. Nah, dia sama di ileum ini juga diproduksi si uroguanilin ini yang fungsinya itu dia mengatur dari penyerapan ion dan air di dalam saluran pencernaan manusia. Nah, yang terakhir itu di kolon. Di kolon itu ada beberapa hormon. Yang pertama itu ada GLP-1 yang mana fungsinya untuk melepaskan lebih banyak insulin dan juga menyeimbangkan glukosa di dalam darah. Terus GLP-2 itu fungsinya untuk menurunkan produksi asam lambung. Kan asam lambung yang berlebih juga tidak baik di dalam tubuh. Jadi si GLP-2 ini menghambat supaya produksi asam lambungnya meningkat. Terus ada oksitomodulin yang mana fungsinya ini untuk meregulasi nafsu makan dan juga metabolisme si energi. Terus yang terakhir itu ada PYY sama tadi seperti ileum dan organ lainnya, yang mana PYY ini untuk menghambat dari motilitas usus di dalam tubuh manusia. Nah, ini referensi yang saya pakai untuk membuat mind map ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.